Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semuanya. Nah, kita akan lanjutkan video kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita tingkatkan pembelajaran kita. Nah, kalau kemarin atau pembelajaran video sebelumnya adalah mengenai pecahan desimal. Nah, sekarang kita tingkatkan yaitu pecahan persen atau per 100 ini ya. Nih. Apa itu persen? Nah, kemarin kita sudah ya. Nah, kita bahas sedikit mungkin. Nah, ini. Nah, ini kan persen. Persen artinya per 100. Jadi persen itu singkatan atau pendeknya dari per 100. Contoh 20%. Ini dibaca 20%. Ini ya. Nah, jadi ini simbol persen ini kayak begini nih. 0 garis miring ini namanya persen. Terus 20% ini sama nilainya dengan 20 per 100. Ini hampir sama kemarin ya. Itu dengan cara kita merubah pecahan biasa ke desimal, tapi dengan cara ini ya, dengan cara kita kalikan. Nah ini ya, jadi persen ini adalah singkatan atau dari artinya per 100. Contoh 20% dibaca 20%, bukan 20 0 garis miring 0, tapi ini disingkat ini ya, 20%. Ini adalah simbol persen, ini per 100 ini ya, bukan dibaca 0 garis miring 0 lagi, bukan, tapi ini adalah simbol 20%. Nah ini, nah kita lanjutkan lagi, ini adalah persen. Nih. Jadi persen itu tadi ya, jadi persen ini adalah per 100. Nah simbolnya adalah garis ini tadi. Nah sekarang bagaimana kita mengubah pecahan biasa menjadi persen nih ya. Nah, untuk mengubah dari pecahan biasa menjadi persen, maka ubahlah penyebutnya, penyebut pecahan tersebut, pecahan biasa, menjadi bentuk pecahan, tapi penyebutnya adalah 100. Ini sama seperti mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara dikalikan nanti ya. Nah, tapi kalau dikalikan kan bisa 10, bisa 100, bisa 1000. Tapi kalau di persen, ini kita mengubah pecahan biasa tersebut menjadi pecahan yang berpenyebut 100 saja. 10-nya tidak, 1000-nya tidak. Ya. Maka nanti biar persen per 100. Contoh 1/4, berarti 1/5 nanti juga bisa juga. Kita kalikan 40. Kita kalikan 20 ya. Kita kalikan 20. Contoh misalnya 1/4. Bagaimana cara merubah? Ini kan pecahan biasa. Kalau kita rubah ke persen, nah, jadi 1/4 ini, nah, kita kalikan agar di sini ini adalah 100. Jadi intinya sini harus 100 dulu ya. Jadi 4 kali berapa supaya 100? Nah, kita kalikan 25 ya. Jadi kita kalikan 25 100, karena di sini 25, maka yang pembilangnya juga kita kalikan 25, maka sama dengan 25 per 100 atau sama dengan 25%. Nah ini ya, simbolnya seperti ini. Ini namanya 25%, bukan sebagai 25 0 garis miring 0 Pak, bukan, tapi ini adalah 25%. Contoh kedua, 1/5. Nah ini ya. Nah, kalau mengubah pecahan biasa ke desimal kan ini kita kalikan 2 kan, 10 biar 10 bisa. Tapi karena ini persen, maka harus kita kalikan 5 ini, kita rubah penyebutnya biar menjadi 100 ya. Nah, 1/5 kita kalikan agar di sini menjadi 100. Nah, 5 kali berapa supaya 100? Nah, 5 kali 20. Nah, 5 kali 2 kan 10, tambah 01 100. Nah, karena di sini 20, maka di atas 9-nya juga kita kalikan 20. Maka menjadi 20 per 100 disingkat apabila ini menjadi 20 per 20%. Nah, mudah tidak? Nah, insya Allah mudah. Tapi yang penting adalah ketelitian kalian ya, anak-anakku semua.
Nah, contoh yang selanjutnya adalah 37%. Nih. Nah, ini adalah merubah kalau ini ya. Kita ingin merubah dari persen menjadi pecahan biasa. Nah, ya. Nah, contoh 37% kita rubah menjadi pecahan biasa, ya sama 37/100. Nah, ini kita bagikan sudah tidak bisa, ya sudah, ini berarti 37/100 ya. Nah, misalnya contoh yang bisa dibagi, contoh ini ya, 50% kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah, ini jadi 50/100. Nah, kita bagi berapa? Nih, kita bagi dengan 50, di bawah juga 50. 50 dibagi 50 sama dengan 1, kemudian 100 bagi 50 sama dengan 5. 2 ya, maaf ini maaf keliru. Jadi ini harusnya 2 bukan 5 ya. Nah, ini sudah. Jadi 100 bagi 50 sama dengan 2, ini sama dengan 1/2, bukan 1/5 ya, maaf keliru. Nah, mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita sampai persen. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nah, yang penting adalah ketelitian ya. Ketelitian kalian menentukan dalam memahami pelajaran ya. Tidak usah terburu-buru dalam memahami, tapi cukup ketelitian dengan kesabaran. Nah, tidak ada yang sulit dalam matematika. Kalau kalian bisa teliti, bisa semangat, terus. Nah, mungkin dari Pak Guru hanya itu dulu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat dalam belajar.